Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfah Fadilah, NIM H44 1896 dari kelas Paralel 3. Di sini saya akan menjelaskan tugas mini proyek saya yang berjudul Analisis Bioekonomi Perikanan Cumi-Cumi yang didaratkan di PPN Karanghantu. Latar belakang penelitian ini yaitu Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat baik, namun dalam kenyataannya pengembangan sektor perikanan belum maksimal. Hal ini dikarenakan sumber daya perikanan bersifat open access sehingga siapa saja dapat memanfaatkan sumber daya tersebut. Karena karakteristik inilah menyebabkan sumber daya perikanan dapat mengalami overfishing. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, berapa besar potensi lestari maksimum dan juga potensi ekonomi maksimum cumi-cumi di PPN Karanghantu. Yang kedua yaitu bagaimana kebijakan pengelolaan untuk sumber daya cumi-cumi di PPN Karanghantu. Tujuan penelitian ini yaitu menjawab rumusan masalah yang tadi. Berikut adalah tinjauan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, metode produksi surplus, dan yang kedua, metode analisis bioekonomi. Berikutnya adalah hasil dari pembahasan. Selanjutnya adalah gambaran umum Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Karanghantu. PPN Karanghantu merupakan salah satu pelabuhan perikanan terbesar yang ada di Provinsi Banten. Jenis ikan yang didaratkan di PPN Karanghantu terdiri dari ikan pelagis, demersial, karang, dan krustakea. Jenis ikan yang didaratkan di PPN Karanghantu juga bermacam-macam. Yang pertama, pada tahun 2014 sendiri, jenis ikan yang paling banyak didaratkan di PPN Karanghantu itu yang pertama ada peperek sebesar 12%, dan yang kedua ada cumi-cumi sebesar 11%. Selanjutnya adalah hasil tangkapan cumi-cumi di PPN Karanghantu. Hasil tangkapan cumi-cumi di PPN Karanghantu pada tahun 2010 sampai 2014 cenderung mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada grafik di sini bahwa hasil tangkapan yang paling banyak terdapat pada tahun 2012. Selanjutnya adalah effort atau upaya penangkapan. Upaya penangkapan cumi-cumi di PPN Karanghantu pada tahun 2010 sampai 2014 juga mengalami fluktuasi. Dapat dilihat dari grafik di sini. Upaya penangkapan yang paling besar juga terdapat pada tahun 2012. Selanjutnya adalah catch per unit effort. Analisis catch per unit effort menggambarkan hubungan antara hasil tangkapan dengan upaya penangkapan atau trip. Dapat dilihat dalam grafik ini bahwa catch per unit effort perikanan cumi-cumi pada tahun 2010 sampai 2014 cenderung mengalami fluktuasi, namun cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2012 sampai 2014. Total catch per unit effort yang paling rendah yaitu pada tahun 2010 dan pada tahun 2012. Selanjutnya adalah estimasi parameter biologi dan ekonomi. Dapat dilihat pada PowerPoint terdapat beberapa parameter, yaitu yang pertama parameter koefisien kemampuan alat tangkap, daya dukung, laju intrinsik populasi, dan juga harga dan juga biaya. Untuk parameter harga dan biaya didapatkan dari hasil wawancara oleh salah satu nelayan di PPN Karanghantu. Sementara untuk parameter yang lain didapatkan dari hasil perhitungan dari rumus yang sudah ada. Selanjutnya adalah hasilnya, yaitu analis bioekonomi perikanan cumi-cumi yang didaratkan di PPN Karanghantu. Dapat dilihat dalam tabel di sini bahwa terdapat beberapa kondisi, yaitu yang pertama kondisi MSY, kondisi MIY, kondisi open access, dan juga kondisi aktual. Dapat dilihat juga di sini bahwa kondisi aktual ini adalah kondisi yang terjadi pada tahun 2014. Dapat dilihat pada kondisi aktual bahwa hasil tangkapan dan juga upaya penangkapan pada kondisi aktual masih di bawah kondisi MSY dan juga kondisi MIY, sehingga dari hasil bioekonomi ini dapat disimpulkan bahwa pada kondisi aktual yaitu pada tahun 2014 perikanan cumi-cumi yang didaratkan di PPN Karanghantu belum mengalami overfishing baik itu economic overfishing maupun biological overfishing. Dapat dilihat juga di sini bahwa keuntungan terbesar terdapat pada kondisi MIY. Selanjutnya adalah kebijakan pengelolaan. Kebijakan pengelolaan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan sumber daya cumi-cumi adalah membuat kebijakan yang terintegrasi antara nelayan, pengelola, dan pemerintah setempat mengenai peraturan penangkapan cumi-cumi di PPN Karanghantu. Kebijakan pengelolaan itu dapat berupa pengaturan mata jaring selektif, pengendalian upaya penangkapan yang tidak melebihi kondisi lestarinya, dan juga penerapan konsekuensi dan hukuman yang tegas bagi siapapun yang melanggar peraturan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan analisis bioekonomi yang dilakukan, kondisi perikanan cumi-cumi di PPN Karanghantu pada tahun 2014 belum diindikasikan terjadi biological overfishing maupun economic overfishing. Hal ini dikarenakan nilai hasil tangkapan dan jumlah effort atau upaya penangkapan yang terjadi pada kondisi aktual masih di bawah kondisi MIY maupun kondisi MSY-nya, sehingga pengolahan cumi-cumi masih dapat ditingkatkan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.